Pernah nggak sih kita ngerasa kejebak? Di satu sisi ada rasa takut yang bikin kita nggak bisa gerak, di sisi lain ada iman yang ya seharusnya kita punya. Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah klasik yang relevan banget buat kita semua. Lembah Elah, tempat Daud melawan Goliat. Dan ini bukan cuma cerita sejarah loh. Ini pelajaran penting tentang gimana caranya kita ngadepin raksasa-raksasa di hidup kita. Oke, coba kita bedah lebih dalam ya. Jadi, Lembah Elah ini tuh bukan cuma soal lokasi di peta zaman dulu. Anggap aja ini sebuah gambaran, sebuah metafora buat kita semua. Itu loh, momen-momen krusial dalam hidup kita, di mana kita harus milih, mau lari dari masalah besar yang ada di depan mata, atau kita maju terus dengan iman. Tapi gini, sebelum kita bahas kemenangannya Daud, penting banget buat ngerti situasinya dulu. Kita harus lihat kondisi bangsanya sendiri, bangsa Israel yang lagi lumpuh total. Yuk kita lihat gimana sih cara berpikirnya Raja Saul dan pasukannya sebelum Daud datang. Coba bayangin deh pemandangannya. Ada dua pasukan berdiri di dua bukit yang saling berhadapan, dan di tengah-tengahnya ada lembah. Kelihatannya sih pasukan Israel ini udah siap tempur, mereka udah berbaris, senjatanya lengkap. Tapi batin mereka itu beku, mereka nggak bisa gerak, lumpuh total karena takut sama satu orang aja, Goliat. Ini gambaran sempurna dari iman yang mandek pas lagi butuh-butuhnya. Nah, lihat deh perbedaannya yang kontras banget di sini. Ini dia inti masalahnya. Pasukannya Saul itu fokusnya cuma ke seberapa besar si Goliat. Sementara Daud fokusnya ke seberapa besar Tuhannya. Jadi jelas kan, rasa takut itu bakal melumpuhkan kita kalau fokus kita cuma ke ukuran masalah, bukan ke kekuatan Tuhan yang kita punya. Oke, sekarang kita coba tarik ke diri kita sendiri ya. Siapa atau apa nih Goliat dalam hidup kamu sekarang? Mungkin tagihan yang numpuk? Atau hasil pemeriksaan dokter yang bikin cemas? Hubungan yang lagi nggak baik-baik aja? Atau bahkan keraguan sama diri sendiri? Kita semua punya raksasa masing-masing di lembah Elah kita. Dan langkah pertamanya adalah ngakuin kalau raksasa itu ada. Dan di tengah-tengah kepanikan massal ini, tiba-tiba muncul pahlawan yang nggak disangka-sangka. Seorang gembala muda. Daud ini datang bukan dengan skill prajurit, tapi dengan cara pandang yang beda total. Sebuah cara pandang yang lahir dari pengalamannya, langsung dengan Tuhan. Coba deh, dengerin baik-baik kalimat ini. Keberaniannya Daud itu bukan sombong ya. Sama sekali bukan. Ini tuh rasa percaya diri yang akarnya kuat banget. Dari pengalaman pribadinya bareng Tuhan. Dia itu bukan cuma ngomong doang soal kuasa Tuhan. Dia udah ngalamin sendiri. Nah ini dia poin pentingnya. Ternyata lembah Elah itu bukan ujian iman pertama buat Daud. Tuhan udah melatih dia lewat lembah-lembah yang lebih kecil sebelumnya. Waktu dia lawan singa dan beruang, itu sebenarnya tempat latihan dia. Setiap kemenangan kecil di masa lalu itu yang membangun imannya, biar siap buat ngadepin tantangan paling besar. Oke, sekarang kita sampai di puncaknya nih. Pertarungan langsung antara iman yang sederhana melawan kesombongan yang selangit. Dan ini, catat ya, ini lebih dari sekedar adu fisik. Ini dia kuncinya. Daud seolah-olah ngatur ulang arena pertandingannya. Dia bilang, ini bukan soal pedangku lawan pedangmu, bukan. Ini soal nama Tuhan semesta alam melawan kekuatan manusia. Daud menegaskan kalau otoritas yang dia bawa itu jauh lebih besar daripada ancaman fisik di depannya. Dan cuma butuh satu batu. Satu. Bukan pedang super canggih atau baju perang yang keren. Senjatanya sendiri biasa aja. Tapi yang bikin batu itu luar biasa dahsyat adalah iman di baliknya. Ini jadi bukti, kalau di tangan Tuhan, hal-hal kecil yang kita punya itu udah lebih dari cukup. Dan ini tujuan utamanya. Kemenangan ini bukan buat bikin Daud jadi pahlawan terkenal. Bukan itu. Tujuannya jauh lebih besar, supaya seluruh dunia tahu bahwa Israel itu punya Tuhan yang bisa menyelamatkan umatnya dengan cara-cara yang gak pernah kita duga. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Gimana caranya kita bisa pakai pelajaran dari lembah Elah ini di kehidupan sehari-hari? Oke, yuk kita coba rangkum ya poin-poin pentingnya. Nah, di tabel ini kita bisa lihat rangkumannya dengan jelas banget. Setiap bagian dari cerita ini punya arti rohani yang dalam loh. Goliat itu ibarat masalah besar kita. Pasukan Saul itu gambaran iman kita pas lagi takut-takutnya. Terus Daud, dia itu contoh iman yang sederhana tapi nekat, yang pakai batu kecil ketaatan buat ngubah lembah ujian jadi panggung kemuliaan buat Tuhan. Oke, ini langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil. Pertama, akui Goliat kamu. Jangan pura-pura nggak ada. Tapi langsung alihkan fokus utama kita ke Tuhan. Kedua, pakai batu kecil yang udah ada di tanganmu. Nggak usah nunggu hal-hal besar, cukup lakukan satu ketaatan kecil sekarang juga.
Dan yang ketiga, yakinlah kalau kemenanganmu nanti itu adalah buat kemuliaan Tuhan, bukan buat diri sendiri. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Di tengah lembah Elah kamu sekarang, di antara rasa takut dan iman itu, coba deh lihat ke tanganmu. Batu kecil apa yang udah Tuhan kasih ke kamu hari ini? Mungkin cuma sebuah doa, atau satu tindakan baik yang sederhana, atau satu langkah kecil untuk taat. Apapun itu, jangan pernah diremehin. Karena dengan iman, hal kecil itulah yang justru bisa menumbangkan raksasa.